Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li menjerit dan keterkejutan muncul di wajahnya. Kali ini, Silver Moon dengan bijaksana tetap diam saat Han Li mengerutkan kening sebelum tiba-tiba berubah ekspresi. Divergensi jiwa senior, jika saya tidak salah, Anda mengatakan ada banyak teknik untuk melarutkan ki saya yang buruk. Benarkah sebagian besar dari teknik ini bersifat Buddhis? Itu benar, Monarch Soul Divergence menjawab, Konfusianisme dan Taois juga memiliki banyak teknik untuk melarutkan ki yang mengerikan, tetapi tidak ada yang seefektif teknik Buddhis. Saat ekspresi Han Li goyah, dia berkata, lalu apakah benar bahwa properti yang paling jelas dari teknik Buddhis adalah melepaskan cahaya 7 warna ketika diaktifkan? Itu benar. Mengapa? Apakah Anda menemukan sesuatu? Monarch Soul Divergence bertanya ingin tahu. Han Li menunduk dan bergumam, kalau begitu, orang ini mungkin berguna. Ini bisa menjadi peluang. Monarch Soul Divergence menjadi agak kesal karena Han Li tidak menjawab pertanyaannya. Saat dia berpikir untuk bertanya lebih banyak tentang itu, Han Li memutuskan dirinya dan berangkat, mengendarai alat ajaib keluar dari guanya dengan garis biru. Tindakan ini mengejutkan Silver Moon dan Monarch Soul Divergence. Tapi setelah melihat Han Li bertindak dengan tergesa-gesa, mereka hanya bisa menyimpan pertanyaan mereka untuk nanti. Han Li dengan cepat tiba di hutan kecil yang jarang terlihat di Endless Sky Plains. Itu membentang sekitar setengah kilometer dan terbuat dari pohon yang jarang dan pendek. Di tengah hutan, ada sepetak tanah kosong yang terbentang sekitar 30 meter di mana dua pembudidaya sebelumnya tinggal. Kultivator berjubah biru itu berbaring telungkup di tanah. Dia tidak bergerak dan memiliki noda darah hitam di punggungnya. Meskipun tidak diketahui apakah dia masih hidup, cahaya 7 warna yang indah menutupi tubuhnya. Ada juga orang lain di dekatnya, seorang lelaki tua berjubah ungu dengan mata berbentuk elang. Dia menyerang penghalang cahaya dengan pedang terbang berwarna merah api. Meskipun penghalang cahaya 7 warna itu tidak biasa, ia sudah mulai berguncang dan berkedip dengan cahaya karena tidak ada master yang mengendalikannya. Han Li tidak menyembunyikan pendekatannya yang tiba-tiba, memperingatkan pria tua berjubah ungu di bawah. Dalam keterkejutan lelaki tua itu, dia menyapu indera spiritual melewati Han Li, dan santai setelah menemukan bahwa dia hanyalah seorang kultivator pendirian yayasan. Pria tua itu kemudian melonjak dengan niat membunuh, dan mengangkat tangannya, meluncurkan garis hitam ke arah Han Li. Itu adalah pancang berujung 3 yang dibungkus dengan ki hitam. Han Li dengan dingin mendengus dan membelai bagian atas kepalanya. Kemudian, awan hitam hijau terbang keluar darinya dan berubah menjadi tangan sepanjang 1 meter, menyapu garis hitam yang mendekat. Pria tua berjubah ungu itu terkejut saat melihat ini. Sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, tiang berujung 3 ditangkap dengan mudah dan dalam sekejap, dia merasa hubungannya terputus. Kemudian, tangan raksasa itu mulai terbang ke bawah. Dalam keterkejutan lelaki tua itu, dia dengan bingung membentuk gerakan mantra, memerintahkan pedang terbang merah untuk melindunginya. Tapi tiba-tiba, tangan hitam hijau itu menghilang dan sedetik kemudian, muncul kembali 3 meter di atasnya sebagai kepalan tangan dan dengan keras menghantamnya. Ah! Pria tua berjubah ungu itu menjerit sengsara sebelum dia ditumbuk menjadi bubur berdarah. Setelah itu, kepalan tangan hitam hijau membuka kembali ke tangan dan menyapu sisa-sisa lelaki tua itu, mengambil bola hijau seukuran telur. Tangan itu kemudian segera menembak kembali ke arah Han Li dan berputar sekali, sebelum berubah kembali menjadi Nas Chen Sol. Nas Chen Sol duduk di bahu Han Li dengan senyum berseri-seri dan memegang pasak berujung 3 di satu tangan dan bola kecil berwarna hijau di tangan lainnya. Ekspresi Han Li bergerak saat melihat ini. Saat dia dikepung oleh para kultivator suku melonjak, dia tidak menggunakan jiwa baru lahir keduanya,
menyimpannya sebagai cadangan saat kritis untuk melarikan diri. Namun, sekarang terbukti jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Teknik transformasi sederhana mampu dengan mudah membunuh pembudidaya formasi inti. Dengan pemikiran itu, dia mulai melayang dan mendekati penghalang cahaya pelangi. Pada saat itu, pedang terbang merah telah jatuh ke tanah saat tuannya telah tewas, hanya bersinar dengan cahaya redup saat tidak bergerak. Han Li tidak memperhatikan pedang itu dan berjalan langsung menuju penghalang 7 cahaya dan memeriksanya dengan cermat. Dia dapat dengan jelas melihat penghalang cahaya yang berasal dari liontin giok biru yang mengambang di tengah penghalang. Liontin giok melayang 1 meter di atas tubuh kultivator berjubah biru dan bersinar dengan cahaya 7 warna. Beberapa karakter Buddha, kadang-kadang muncul dalam cahaya. Itu adalah liontin giok yang ditunjukkan Han Li kepada Silver Moon dan tertulis dengan kata-kata, Feng of Ning. Han Li menatap liontin giok sejenak sebelum perlahan bertanya, bagaimana, senior? Apakah alat ajaib ini disempurnakan oleh Sekte Buddhis? Monarch Soul Divergence dengan dingin mendengus dan berkata, bahan dan alat sihir jelas buatan Buddha. Namun, itu jelas disempurnakan oleh seorang kultivator Buddha tingkat tinggi. Alat ajaib ini tidak akan mampu memblokir serangan harta sihir tingkat formasi inti untuk jangka waktu yang lama. Sepertinya ada hubungan antara Sekte Buddha dan klan Feng. Han Li bersukacita setelah mendengar penjelasan Monarch Soul Divergence, mengetahui tindakannya tidak sia-sia. Dia kemudian melangkah maju dan menekan tangannya ke penghalang, menutupinya dengan lapisan api biru yang samar. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak dapat mengendalikan api es surgawi dalam jumlah besar dan jumlah api yang sedikit ini sudah batasnya. Tapi ini terbukti lebih dari cukup karena penghalang cahaya 7 warna tidak mampu menahan dingin yang lama. Segera setelah itu, penghalang cahaya runtuh dengan keras. Han Li mendekati pembudidaya berjubah biru dan memeriksa noda darah hitam di punggungnya. Dia merasakan aura kultivator berjubah biru menjadi sangat tidak stabil dan lemah. Tubuhnya sudah mulai mengeluarkan aroma kematian dan jelas hidupnya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Tanpa ragu-ragu, Han Li memukul tubuh kultivator berjubah biru dengan segel ajaib dan membuka mulutnya untuk memuntahkan awan ki biru yang menyelimuti kultivator berjubah biru. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, tubuh pemuda itu terbalik. Han Li menatap pembudidaya itu dan segera merasakan darahnya menjadi dingin. Itu benar-benar Feng Yue, tapi kulitnya sekarang benar-benar hitam dan bibirnya berubah menjadi ungu samar. Itu sangat mengerikan untuk dilihat. Han Li meringis. Setelah berpikir sejenak, dia menyebarkan indera spiritual ke seluruh tubuh Feng Yue dan cahaya biru berkedip dari matanya. Racun itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia seharusnya sudah mati. Mengingat betapa anehnya hal ini, Han Li dengan hati-hati melanjutkan pemeriksaannya. Sesaat kemudian, Han Li menemukan sesuatu dan menarik kerah Feng Yue. Dengan sengatan listrik, sepotong jubahnya robek, memperlihatkan rantai yang dipegang pada kunci perak. Kuncinya berdenyut dengan cahaya putih dan terus menyebarkan racun di tengah dada Feng Yue, yang juga berubah menjadi hitam legam. Tatapan Han Li mengembara dan dia meraih lengan Feng Yue. Cahaya biru kemudian bersinar dari telapak tangannya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Feng Yue, perlahan-lahan menghilangkan racunnya. Ki spiritual biru yang dilepaskan Han Li menjadi hitam dan mulai dengan cepat menyebar kembali ke tangannya. Racun penderitaan, teriak Han Li dan kulitnya memucat. Dia segera menarik tangannya dan memutuskan koneksi ki spiritual ke lengan Feng Yue. Yi, salah satu dari 10 racun mutlak. Anak muda Han, Anda telah membuang-buang energi. Tidak ada cara untuk menyelamatkan orang ini sekarang. Monarch Soul Divergence terkekeh. Ketika Han Li mendengar ini, dia hanya bisa memutar matanya dan mendengus kesal. Tidak mungkin bagiku untuk menghilangkan racunnya sepenuhnya, tetapi tidak akan sulit bagiku untuk membangunkannya,
dan membuatnya tetap hidup selama 10 hari. Saya hanya perlu menggunakan banyak obat roh, tetapi saya tidak tahu apakah itu sepadan dengan biayanya. Dengan mengatakan itu, Han Li berdiri dan memasang ekspresi termenung. Silvermoon kemudian menyarankan, "Tuan, bagaimana kalau Anda membangunkannya terlebih dahulu dan meminta dia menjelaskan beberapa hal sebelum Anda mengambil keputusan?" Itu benar. Sampai saya tahu tentang hubungannya dengan Sekte Buddha Jin Agung, saya tidak mau mengambil tindakan lebih lanjut. Setelah itu, Han Li menamparkan kantong penyimpanan dan mengeluarkan botol putih kecil ke tangannya. Han Li membalik botol kecil itu dan menjatuhkan pil obat seukuran almond berwarna merah ke tangannya. Jejak kesedihan muncul di wajah Han Li. Ini adalah pil obat yang disempurnakan dari inti iblis bermutu tinggi dan digunakan untuk meningkatkan kekuatan spiritual para kultivator tahap formasi inti. Itu sedikit sia-sia untuk menggunakannya pada kultivator pendirian yayasan. Jika kekuatan sihirnya tidak disegel dan Silvermoon tidak terluka, dia bisa menggunakan teknik pencarian jiwa. Dia memegang dagu Feng Yue di satu tangan dan membuka mulutnya lebar-lebar dengan membalik pergelangan tangannya. Kemudian dengan tangannya yang lain, dia membungkus pil itu dengan ki biru dan menjentikannya ke mulut Feng Yue. Han Li melepaskannya dan meraih pinggangnya untuk mengeluarkan jarum perak yang berkilauan. Itu bersinar dengan cahaya dingin saat dia menusuk berbagai tempat di tubuh Feng Yue dengan kabur. Tiba-tiba, semua area yang ditusuk menyembur dengan darah hitam, mengeluarkan bau busuk ke udara. Han Li berdiri dan memegang tangannya di belakang punggung sambil menunggu Feng Yue bangun. Setelah beberapa waktu, darah beracun hitam membentuk genangan besar di sekitar tubuh Feng Yue, dan dia akhirnya mulai mengerang pelan seolah dia akan bangun. Tatapan Han Li mengembara dan dia menjentikkan jarinya, meluncurkan angin yang segera menghentikan aliran darah beracun. Kemudian dengan bahunya gemetar, Nas Chen Sol keduanya berubah menjadi awan hitam dan menghilang ke dalam hutan. "Itu kamu." Feng Yue akhirnya membuka matanya dan dengan jelas melihat Han Li berdiri di depannya. Dia kemudian menjerit ketakutan dan berjuang untuk duduk. Han Li melirik Feng Yue dan bertanya, "Apakah mengejutkan melihatku? Apakah kamu yang menyelamatkanku? Di mana pengkhianat Feng Zhen itu?" Meskipun suara Feng Yue lemah, itu penuh dengan kewaspadaan. Han Li melihat ke samping dan berkata, "Maksudmu pria berjubah ungu itu? Dia meninggal." Feng Yue menoleh dengan susah payah sebelum akhirnya melihat sisa-sisa lelaki tua berjubah ungu itu. Ekspresi kaget dan dendam muncul di wajahnya. Kemudian tatapannya kembali ke Han Li dengan ekspresi aneh. "Mungkinkah rekan Taois Han yang membunuh pengkhianat tua itu? Tampaknya kemampuan Anda benar-benar mendalam. Aku akan mengingat kebaikanmu dan membalasmu di masa depan." Dia kemudian mengeluarkan pil obat dari pinggangnya dan membawanya ke mulutnya sebelum mencoba berdiri. Ketika dia berdiri di tengah jalan, dia kehilangan kekuatan di kakinya dan jatuh kembali ke tanah. "Apa yang sedang terjadi? Aku tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun." Wajah Feng Yue kemudian menunjukkan sedikit kepanikan. "Kau akan memberiku hadiah. Sepertinya Anda tidak tahu tentang situasi Anda saat ini." Han Li berbicara dengan acuh. "Apa artinya? Apa yang terjadi padaku? Anda membatasi saya." Feng Yue memelototi Han Li dan wajahnya mengungkapkan alarm marah. Han Li menyeringai dan berkata, "Kamu terlalu memikirkanku. Jika saya ingin menahan Anda, mengapa saya harus membatasi Anda? Bagaimana kalau kamu memeriksanya sendiri?" Dia kemudian mengangkat tangannya dan menjentikkan benda kecil ke arahnya, sebuah cermin. Feng Yue benar-benar bingung dengan tindakan Han Li, tetapi mengertakkan gigi dan melihat ke cermin. "Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Wajahku, kapan aku begitu teracuni? Mungkinkah pengkhianat tua itu menggunakan?" Ketika Feng Yue melihat kondisinya, dia merasa sangat ketakutan dan berteriak kaget.
Dia kemudian buru-buru meraih kantong penyimpanan dan mengeluarkan setumpuk besar botol dalam sekejap cahaya putih. Dia buru-buru mencari melalui botol dan mulai menjejali mulutnya dengan pil obat tanpa mempedulikan konsekuensinya. Han Li memperhatikannya dengan acuh, membiarkan dia menutupi dirinya dengan obat. Setelah itu selesai, Feng Yue mengatakan sedikit hal lain kepada Han Li dan menutup matanya dalam meditasi, fokus menyalurkan kekuatan obat untuk melarutkan racun. Tapi setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan tampak diambang kepanikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak obat penawar yang saya minum tidak berpengaruh. Racun aneh macam apa ini? Han Li dengan santai berkata, meskipun aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tampaknya itu adalah racun penderitaan dari 10 racun mutlak. Kulit Feng Yue menjadi pucat pasi dan dia hanya bisa berteriak, racun penderitaan. Tidak kusangka mereka akan menggunakannya untuk melawanku. Pengkhianat tua itu jelas-jelas mengandalkan klan Kong. Ada desas-desus bahwa klan Kong memiliki racun itu. Klan Kong, alis Han Li bergerak sesaat. Tunggu, Feng Yue tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berhasil mengumpulkan kekuatan untuk menyerahkan dirinya ke arah Han Li, bertanya, racun penderitaan seharusnya segera membunuhku. Bagaimana saya bisa bangkit kembali? Ekspresi Han Li tenggelam dan dia mendengus, sepertinya kamu tidak menyadari tindakan kebaikanku. Jika bukan karena pertanyaan yang saya miliki untuk Anda, saya tidak akan menyia-nyiakan Fast Essence Pill untuk Anda. Anda hanya memiliki kehidupan sementara karena benda di leher Anda menghalangi racun. Jika tidak, itu akan segera membunuhmu, mencegah obat ajaib apapun untuk membangunkanmu kembali. Kau menyentuhnya. Ketika Feng Yue mendengar Han Li menyebutkan kunci perak, dia menatap dadanya dengan waspada sebelum dengan cepat menjadi tenang. Saya sangat ingin tahu tentang bagaimana seorang pembudidaya yayasan pendirian dapat menahan racun penderitaan untuk jangka waktu yang lama. Saya ingin menyelidiki masalah ini. Namun, Fast Essence Pill hanya memblokir racun untuk sementara. Suatu hari, racun itu akan terus menyerang jantungmu dan kamu pasti akan mati. Dengan sedikit pemikiran, Feng Yue kemudian dengan gugup bertanya, pil esensi besar. Saya mendengar bahwa itu adalah pil obat yang sangat langka. Jika saya memiliki salah satu dari pil itu, apakah saya dapat terus menekan racunnya? Han Li terkejut dengan pertanyaannya dan dengan dingin menjawab, itu akan dapat mempertahankan hidup Anda untuk sementara, tetapi apakah Anda memahami bahan yang digunakan untuk memperbaikinya? Itu bukan pil obat untuk melarutkan racun, tetapi sesuatu yang digunakan untuk pembudidaya formasi inti untuk menerobos kemacetan. Itu tidak bisa dibeli di pasar. Ini adalah pil perkembangan kultivasi untuk kultivator formasi inti. Meskipun Feng Yue mengantisipasi pil itu akan berharga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Namun, ada cara bagimu untuk hidup, kata Han Li sambil tersenyum. Apa itu? Selama Anda menyelamatkan hidup saya bersedia menyetujui persyaratan apapun. Pikiran Feng Yue terbangun dan dia dengan cepat berbicara dengan penuh semangat. Han Li terkekeh dan berkata, aku tidak ingin hadiah apapun darimu, hanya beberapa jawaban atas pertanyaanku. Tidak apa-apa, saya akan menjawab sepengetahuan saya. Jawab Feng Yue tanpa ragu. Han Li menjelaskan, metodenya cukup sederhana. Karena racun penderitaan telah membuat tubuh Anda berada di jalur kehancuran, Anda hanya perlu menukar tubuh Anda. Di masa lalu, para pembudidaya yang menderita 10 racun mutlak menggunakan kepemilikan untuk melarikan diri dengan nyawa mereka. Milik. Feng Yue tersenyum pahit, sangat mengejutkan Han Li. Han Li mengangkat alisnya dan bertanya, apakah menurut Anda metode ini tidak dapat diterima? Setelah ragu sejenak, Feng Yue bergumam, terima kasih banyak atas kebaikan saudara Han. Meskipun kepemilikan mungkin berhasil untuk orang lain, saya tidak dapat menggunakan metode ini.
Sesuatu kemudian muncul di benak Han Li dan dia bertanya, kamu tidak bisa menggunakan metode ini. Mungkinkah kamu sudah? Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu, kata Feng Yue dengan senyum pahit, aku sudah menggunakan kepemilikan sekali sebelumnya. Ini bukan tubuh asliku. Han Li menghela nafas dan mengangkat bahu. Kalau begitu, tidak ada yang tersisa untukmu. Tidak ada obat untuk 10 racun mutlak. Feng Yue mengungkapkan ekspresi waspada dan dengan getir memohon, benar-benar tidak ada cara lain. Saudara Han memiliki banyak pengetahuan. Bisakah saya menyusahkan Anda untuk lebih memikirkannya? Tidak ada yang perlu dipikirkan, Han Li menggelengkan kepalanya, karena ketenaran 10 racun mutlak telah bertahan begitu lama di dunia kultivasi, benar-benar tidak ada metode untuk melautkannya, membuat mereka mendapatkan reputasi sebagai 10 racun mutlak. Kalau begitu maksudmu aku akan segera meninggal, kata Feng Yue. Itu benar, jawab Han Li tanpa emosi, bahkan jika kamu terus meminum Fast Essence Pills, kamu pada akhirnya akan menjadi kebal terhadap efeknya dan bagaimanapun juga akan binasa. Feng Yue mengingat kembali dirinya sendiri dan dengan kaku menatap Han Li, bertanya, berapa banyak pil esensi besar yang dimiliki saudara Han? Bisakah dia menjual semuanya kepadaku? Han Li mengerutkan kening dan kemudian dengan tenang bertanya, apa? Rekan Taois Feng ingin membelinya dari saya. Meskipun saya bersedia menjualnya, saya tidak punya terlalu banyak. Bagaimana kalau kita membicarakan masalah ini setelah Anda menjawab pertanyaan saya? Tolong jangan ragu untuk bertanya. Sekarang aku sudah mencapai sejauh ini, tidak ada yang tidak akan aku jawab. Feng Yue menjawab dengan murung. Bagus, sangat bagus. Bagaimana kalau Anda menyebutkan identitas Anda? Anda bukan dari suku melonjak tetapi dari keluarga bangsawan dari Jin Agung, bukan? Feng Yue melihat liontin giok yang telah jatuh ke tanah dan kunci perak di lehernya. Kemudian dia menggertakkan giginya dan berkata, karena kamu sudah menebaknya, apakah perlu menanyakan pertanyaan itu? Han Li tersenyum tipis dan menyendiri berkata, Ning yang mana Feng dari Ning? Dan seberapa kuat klan Feng?